거리는 서울에 Oke, shalom adik-adik. Ayo yang dengar suara aku boleh unmute, bilang shalom. Oke, boleh yang belum on kamera boleh on kamera ya supaya aku bisa lihat wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke. Oke, kita mau mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita. Semuanya sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah, Kak. Oke, yuk kita ambil posisi kita yang terbaik. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, aku minta tolong Kak Anggi pimpin dalam doa pembuka. Boleh, Kak? Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur untuk hari Tuhan Yesus. Di siang ini Tuhan, kami boleh ibadah sekolah minggu. Biar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun masih secara online, kami mau tetap bersuka cita Tuhan. Dan juga nanti kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yuk kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lipat tangannya, boleh tutup matanya, kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau nyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Yuk kita mau nyanyi lagi dari awal. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
kita katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas Tuhan Yesus, terima kasih Zoom ini Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kalau sekarang kami mau memuji memuliakan nama-Mu, sembahan yang kami naikkan agar kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati setiap sinyal yang kami gunakan, provider, device yang kami gunakan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tahu lagu King Kong badannya besar? Pada tahu ya? Oke, kita mau nyanyi. King Kong badannya besar. Nih aku bisa lihat ada yang berdiri nih, Family Chelsea, tiga-tiganya sudah berdiri. Oke yuk, Bono, Shalom, Sydney, Aurel, yuk memuji muliakan nama Tuhan sambil pakai gaya ya, meskipun kakek nggak pakai gaya karena main gitar, tapi ada yang lain pakai gaya ya, karena tahu kan semua gerakannya. Yuk berdiri, yuk berdiri. Yuk, Bene, Bono, Shalom, Sydney, bisa berdiri? Oke, yuk kita mau awal kita nyanyi King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yuk kita angkat pujian lagi dari awal. Kong badannya lebih aneh binatang bebek pendek. Semua tangannya ya. Tuhan haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, adik-adik, yuk yang masih bangkit berdiri, kita mau melanjutkan pujian kita. Kita mau angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu, dan mulutmu, dan kakimu. Jadi kalau tangan tepuk tangan,
Kalau mata kedip-kedip, kalau mulut teriak apa? Ada yang masih ingat? Teriak amin ya, oke. Terus ya, terus kalau kaki kita hentak-hentak kaki. Jadi semuanya harus berdiri lagi ya. Yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Matamu ya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke, kita angkat pujian lagi dari awal ya, dari tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat akan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tangan, mulut, mata, dan kakimu. Oke, adik-adik, sekarang Kak Keke mau buka kesaksian bagi adik-adik yang mau bernyanyi, mau bercerita. Silahkan buka mic, Kak Keke, silahkan. Ada yang mau nyanyi? Zoe mau nyanyi? Shalom, Sydney mau nyanyi? Ini Valen mau nyanyi. Iya Kak Keke bilang. oh siapa? Valen. Valen. Ini happy ayah Kak. Oke, silakan Valen. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Terima kasih Valen. Oke, Valen dapat 1 poin. Ada lagi yang mau bernyanyi? Terima kasih Kak. Donut, honey. Oke, Zoe, silakan Zoe. Mau nyanyi apa Zoe? Today, okay? One. Louis mom. Answer. Hi friends. No, not. Aku mau nyanyi. Oke, Shalom Sydney abis Zoe ya. Sebentar ya. Oke, abis ini Shalom Sydney. Oke. Nggak apa-apa, Zoe, Shalom silakan. Sydney dulu. Shalom Sydney dia masih memilih lagu.
Silakan Shalom dan Sydney. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay, pintar. Oke, thank you Sydney Shalom. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Jadi Sydney Shalom sudah dapat poin lagi ya. Ini Baby mau nyanyi atau mau gimana, Baby? Aku mau nyanyi yuk, baby. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan. Jangan ngupil. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Udah. Yeay, thank you Baby. Oke, Baby sudah dapat poin lagi. Ada lagi yang mau bersaksi Kenal, lagi? Aku kakak Keke. Aku kakak Keke. Oke, ayo, siap. Oke, silahkan Zoe. Kak, Quindi mau. Oke, abis ini Quindi ya. Okay, Zoe. 1, 2, 3. This is the day. What happened to my eye? Nothing happened. Ayo, this is the day. 1, 2, 3. I don't want this room. Yaudah. It's bad. Ayo, this is the day. 1, 2, 3. I want to sit in that chair. No, Baby. Inang, sit in that chair. Oke, gimana Zoe? Oke. Kamu jangan Ya, meributkan 1, 2, 3. Oke. This is the day. 1, 2, 3. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. Lord Has made. We will we will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. So this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oke, thank you Zoe. Thank you, bro. Dan aku mau berdoa. Oke, hari ini sudah. Tadi siapa? Quindi ya? Ya. Menyanyikan lagu anak monyet di atas pohon. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda. Panjang hidung namanya gajah. Panjang tangan itu pencuri, tidak boleh panjang sabar, itu anak Tuhan. Oke, Makasih, Kak. Quindi. Thank you. Oke, masih ada lagi yang mau bernyanyi? Bona mau nyanyi? It's not Ya udah nyanyi di sini aja. Silahkan. English. Ya, boleh. Mami saja. Mohon maaf, wifi di rumah kami lagi error, jadi gabung dulu ya. Oke, silakan. Nyanyi. Let's do it together. Nyanyi, oke. Nyanyi apa? Oke, 1, 2, 3. Together. Kakak You ini. want it to? Kakak ini. 1, 2, 3. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus
thank you Bene Bono. Oke, jadi hari ini 8 orang yang dapat poin untuk kesaksian itu ada Valen, Shalom, Sydney, Baby Edward, Zoe, Windy, Bene, dan Bono. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita mau menyiapkan hati kita mau nyanyi lagu Lingkup-Liku. Angkat pujian lagi dari awal. Saya boleh minta Kak Amel untuk pimpin kita doa firman. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, di mana kami ibadah online Tuhan, walau kami jauh dengan yang lain, satu dengan yang lain Tuhan, tetapi kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggu akan mendengarkan daripada firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, saya serahkan kepada Kak Stevi. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Halo Kak. Selamat hari Minggu. Halo, oke. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, ya. Kak Nova mau share dulu. Bentar ya. Oke, adik-adik bisa lihat. Kan Oke. Ketahuan deh kegeser ya. Oke. Nah, firman Tuhan kali ini ya masih sama temanya. Ada yang bisa tebak? Bisa di-unmute dulu untuk menjawab.
Mujizat. Mujizat. Betul, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, sekarang Kak Nova tanya, adik-adik sudah belajar apa saja, ya? Mujizat apa saja yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Membangkitkan orang mati. Betul. Menyembuhkan orang Membangkitkan orang sakit. mati, menyembuhkan orang sakit. Someone that can see or like a plant that can see. Mengubah air menjadi anggur. Pintar, mengubah air menjadi anggur. Ada lagi? Memulihkan orang He helped the blind persons, and he basically just revived someone from the dead. Oke, Tuhan Yesus melakukan mujizat, ya. Kali ini kita akan belajar lagi, ya, mendengarkan firman Tuhan dari cerita Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Sebentar ya, oke. Tunggu sebentar ya, karena aku mau lihat adik-adik. Oke. Nah, itu terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik yang sudah besar bisa buka Alkitabmu, ya, buka Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Sudah? Nah, dari perikop ini Lukas 17, oh sabar. Oke, tenang. Bentar kalau Oke, ditunggu. Sudah ya? sudah Kak. Oke. Nah, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Bagaimana ceritanya? Kanova akan bahas satu-satu ya dengan gambar yang Kanova sharing. Ya, yang Kanova share ini. Nah, suatu hari dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem ya. Tuhan Yesus lagi jalan. Kok belum berubah ya? Sudah berubah ya? Berubah tidak adik-adik slide-nya? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ya jadi Tuhan Yesus kan melakukan banyak mujizat, ya Tuhan Yesus diikuti oleh orang-orang banyak ya. Terus Tuhan Yesus mau pergi nih ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanannya apa yang terjadi? Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Coba lihat. Nah, mana Samaria? Bisa ditunjuk? Ya, ini Samaria. Ya, ini peta Israel ya. Ini Samaria yang Kanova garis merah. Dan ini Galilea. Nah, Tuhan Yesus kira-kira jalan di perbatasan. Ya, di sini nih. Nih ya, perbatasannya Galilea dan Samaria. Ya, yang kelas besar sudah belajar peta ya. Nah, oh iya ada yang ikut ambil juga ya. Oke, ikut lingkarin. Oke. Nah, Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan. Kira-kira di situ ya, di petanya ya. Oke. Sekarang, nah tiba-tiba dari kejauhan yang tempatnya agak jauh, ya, ada 10 orang kusta yang menemui Yesus. Ya, ada 10 orang. 10 orang yang sakit kusta. Nah, 10 orang yang sakit kusta. Sakit kusta itu dikenal juga dengan namanya lepra. Ya. Sakit apa adik-adik? Lepra. Iya, sakit kusta atau lepra. Itu seperti apa sih sakitnya? Kalau dalam bahasa Inggris, lepers ya. Jadi sakit kulit. Jadi kulitnya, nih kalau kulit kita kan, kamu bisa lihat kulit kamu bagus gitu ya. Tapi kalau sakit kulit, itu kulitnya itu gatel. Terus ada luka, kayak di sini bilangnya bersisik gitu, kayak apa ya? Sakit sekali lah gitu ya. Ada banyak sekali. Nah, kalau gambarnya seperti itu tuh di bawah ya. Nah, itu susah sembuhnya.
Ya, kalau lihat di gambar ini mereka di tangannya, bukan cuma di tangan adik-adik, di kaki, di kepala juga, di mukanya juga. Ya, jadi mereka rasa sakit ya semuanya. Di kulitnya mau tidur susah, mau main susah. Ya, kenapa? Karena sakit. Ya. Iya, Kak. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke. Sakit ya. Nah, mereka itu berdirinya jauh dari Tuhan Yesus. Gak boleh deket-deket. Oke, sorry. Nah, mereka itu berdirinya agak jauh dari Tuhan Yesus. Dianggap Kenapa? najis. Karena di tempatnya Tuhan Yesus waktu itu, pada zaman itu, orang kusta itu harus jauh memang. Harus dipisahkan sama orang yang sehat atau orang yang tidak terkena sakit kusta. Ya, mereka tinggalnya jauh di tenda-tenda seperti itu ya, jauh. Nggak sama dengan orang yang sehat. Ya. Karena orang yang sakit kusta itu dianggap najis. Ya, nggak boleh deket-deket sama orang yang sehat. Ya, dan sakit kusta itu menular. Ya. Nah, mereka panggil dari jauh, mereka datangin Tuhan Yesus, tapi nggak boleh deket-deket ya. Nah, tapi mereka bisa berseru, mereka bisa teriak. Ya, mereka bilang apa? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Iya, tandanya apa kira-kira kalau mereka bilang seperti itu? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kira-kira mereka mau ngapain? Meminta tolong. Iya, mereka minta tolong. Mereka teriak, mereka nggak boleh datang. Tuhan Yesus, pegang baju Tuhan Yesus gitu, nggak boleh. Karena mereka tahu aturan orang yang terkena penyakit kusta. Ya, mereka cuma bisa teriak dari jauh, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka minta tolong sama Tuhan. Kenapa mereka minta tolong? Karena mereka sakit. Ya, mereka sakit, mereka minta tolong sama Tuhan. Mereka mau sembuh. Oke, ya. Selanjutnya. Nah, Tuhan Yesus liatin mereka. Kasihan ya. Nah, kira-kira Tuhan Yesus mau tolong tidak? Tuhan Yesus mau tolong mereka atau tidak? Mau? Coba. Iya, Tuhan Yesus memandang mereka. Tuhan Yesus bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Loh, kok disuruh pergi? Kan harusnya disembuhin. Kenapa disuruh pergi? Ya, kita lihat. Nah, adik-adik, imam itu bekerjanya di rumah Tuhan. Ya, jadi imam itu bekerja di rumah Tuhan. Kalau seorang ya di rumah, misalkan di rumah nih, ada yang terkena penyakit kusta atau ada yang tadi kayak Kanova ceritain ya, tangan kakinya ada merah-merah. Nah, itu dia datang kepada imam. Ya, dia datang, tok, imam. Aku mau tunjukin nih di kulit aku nih, apa ini kusta atau bukan. Ya, dia harus datang kepada imam. Harus tunjukin, ini kusta bukan? Ya, loh, itu bisa digeser ya? Oh enggak ya? Nah, suruh lihat ya, ini sakit kusta atau bukan? Kalau nanti imamnya lihat, bukan. Ini mam gatal-gatal digigit semut. Oh, bukan kusta, jadi boleh pulang, ya. Nggak usah dipisahin, nggak usah ke tenda, orang kusta nggak usah. Terus datang lagi, tok, imam, coba lihat ini nih muka aku nih. Nih ada merah-merah nih, gatal-gatal, sakit sekali, coba lihat dulu. Terus imam lihat. Oh, ini kayaknya kusta ini ya. Imam periksa, nah imam tahu ya itu sakit kusta atau bukan. Jadi kalau imam lihat itu sakit kusta, kamu harus keluar dari rumah kamu dan tinggal di luar bersama orang-orang yang sakit kusta. Nggak boleh lagi tinggal di rumah. Ya, jadi seperti itu, imam harus periksa. Ya, imam harus periksa dia sakit kusta atau tidak, gitu ya. Jadi kalau dia sakit kusta, dia harus pergi ke imam. Nah, kalau orang yang sakit kusta ini sembuh,
Ya, kalau orang yang sakit kusta ini sembuh, wah aku udah sembuh nih, nggak ada lagi nih. Dia juga harus datang ke imam. Dia harus datang ke imam, tunjukin. Imam, coba lihat nih, aku udah sembuh. Oh, imam periksa. Waktu imam periksa, terus imam bilang, masih ada nih, masih ada kustanya. Boleh pulang ke rumah tidak? Tidak. Tidak. Kalau masih ada sakit kustanya, tidak boleh pulang ke rumah. Nah, kembali lagi ke tenda kamu, ya, bersama orang kusta, nggak boleh pulang. Terus dia tunggu lagi sampai lama. Terus dia bilang, udah sembuh nih. Nah, dia datang lagi ke imam, ya. Imam, aku udah sembuh nih. Imam periksa. Oh iya, udah sembuh. Diperiksa semuanya, ya. Nggak boleh masih ada kusanya sedikit, nggak boleh. Harus diperiksa. Udah sembuh. Kalau udah sembuh, boleh, boleh pulang. Nah, penyakit kusta ini sembuhnya lama, adik-adik, lama sekali. Jadi dia harus terpisah dari keluarganya, dari mama papanya, dari kakaknya, dari adiknya, dia harus berpisah. Ya, karena dia sakit. Ya, jadi dia tidak boleh tinggal di rumah. Nah, Tuhan Yesus suruh 10 orang kusta ini untuk pergi ke imam. Mereka udah sembuh belum? Belum, masih sakit. Masa orang sakit tunjukin ke imam untuk sembuh? Kan nggak bisa ya. Tunggu sembuh dulu dong, baru. Tapi ini tidak. Tuhan Yesus tidak sembuhin langsung ya. Tuhan Yesus bilang, pergi. Ya, yang tadi ya. Tuhan Yesus bilang, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, Tuhan Yesus suruh tunjukin ya badan kamu ke imam-imam. Gitu. Nah, kira-kira mereka nurut tidak adik-adik? Kira-kira mereka taat tidak sama Tuhan? Mereka mau pergi tidak? Nurut. Coba kita lihat. Ya, Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam. Ya, tapi saat itu mereka belum sembuh loh. Ya, tapi mereka taat. Ya, mereka taat. Ayo kita menurut apa kata Yesus. Ya, jadi mereka mau pergi kepada imam. Ya, mereka lari-lari, semangat. Mereka pergi kepada imam. Ya, mereka lari-lari menuju imam. 1, 2 orang, ada 10 ya, sakit kusta ada 10. Mereka pergi. Nah, di tengah jalan, belum sampai ke imam, mereka lihat, sembuh. Gak ada lagi sakit kustanya. Kan Kak Nova tadi bilang ya, sakit kusta itu kelihatan. Ya, ada luka-lukanya, merah-merahnya, ada kayak bersisik-bersisik gitu kulitnya, kelihatan. Ya, waktu di jalan mereka lihat, kok tanganku mulus ya, nggak ada sakit kusta lagi. Dilihat lagi, mukaku juga loh, badannya diperiksa, kakinya, wah sembuh. Ya mereka bilang sembuh, aku sembuh. Yang lain juga sembuh. Dilihat sembuh. Wah semuanya sembuh. Ada berapa orang yang sembuh? 10. Iya, semuanya. Di sini kenapa kasih tanda merah? Di tengah jalan, mereka semua menjadi tahir. Tahir atau sembuh. Ya, jadi di Alkitab ditulisnya tahir. Ya, waktu ceritanya ada namanya Naaman, itu dia juga sakit kusta. Ya, waktu Tuhan Yesus sembuhkan dia juga tahir. Tuh, Alkitab bilang kulitnya seperti mulus, seperti anak bayi. Wah, senang tidak? Orang yang tadinya sakit kusta, semuanya sakit, terus Tuhan Yesus sembuhin, jadi tahir, jadi sembuh. Sakitnya nggak ada lagi, lukanya nggak ada lagi. Ya, jadi sudah sembuh. Nah, satu orang, ya dia sadar waktu dia sembuh, wah, aku sembuh. Apa yang dia lakukan? Ya, yang warna merah lihat ya. Dia kembali kepada
Yesus. Dia nggak ke imam loh. Dia kembali kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Coba adik-adik ada yang bisa jawab nggak? Satu orang, nggak boleh rebut-rebut. Ya coba. Siapa yang mau jawab? Bilang dulu ya saya Kak gitu. Nanti Kak Keke ya, Kak Keke boleh lihat ya siapa yang mau jawab. Kenapa dia kembali kepada Tuhan Yesus? Aku Dia Kak. kenapa nggak lanjutin pergi kepada imam? Ayo siapa yang mau jawab? Kak. Siapa itu? Di Canova komputer satunya nggak connect ya. Siapa itu yang jawab? Karena berterima kasih. Tunggu. Itu siapa yang jawab? Windy. Oh, Windy. Kenapa dia kembali kepada Tuhan Yesus? Karena dia sudah sembuh. Ya, dia sembuh kan? Terus dia kembali kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Jawab ngomong sendiri. Dan berterima kasih. Iya, betul. Dia berterima kasih. Dia tahu kalau yang sembuhin dia siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dia tahu Tuhan Yesus yang sembuhin dia. Makanya dia langsung cepet-cepet dia kembali sama Tuhan Yesus. Ya, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Coba lihat. Waktu dia kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Artinya, dia memuji Tuhan, ya dia memuliakan Tuhan sambil berteriak. Ya, mungkin dia berteriak, terima kasih Tuhan, aku sembuh. Dia nggak diem-diem. Ya, waktu dia tahu dia sembuh, dia berterima kasih sama Tuhan. Ya, dia datang kembali sama Tuhan, ya. Terus, nah, ya apa yang dia lakukan kepada Tuhan? Dia tersungkur. Tersungkur itu sujud gitu ya. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur ya. Dia tersungkur ya di depan kaki Yesus. Ya, tersungkur itu artinya apa sih? Dia menyembah Tuhan. Ya, dia menyembah Tuhan, dia berterima kasih sama Tuhan. Ya, dia bilang terima kasih Tuhan Yesus. Gitu. Karena dia sudah sembuh. Lihat ya, tadinya mukanya ada kustanya, sekarang dia sudah sembuh. Sudah sembuh ya. Oke, Tuhan Yesus tanya. Loh, bukannya ke 10 orang tadi semuanya sudah menjadi tahir? Bukannya kan 10 orang itu semuanya sudah menjadi sembuh? Mana yang 9? Kemana mereka pergi? Ya, gak tahu mereka pergi kemana. Kok mereka nggak datang sama Tuhan? Ya, kata Tuhan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Oh, ternyata ini orang yang datang ini orang asing. Apa itu orang asing? Kak, orang asing itu orang bule, Kak. Bukan ya adik-adik, bukan yang asing yang itu. Bukan orang dari luar negeri yang seperti itu, bukan. Bukan orang bule gitu ya, bukan ya. Orang asing ini adalah orang ya di luar dari orang percaya. Ya, dia adalah seorang Samaria. Ya, orang Samaria. Ya, orang Samaria yang sebenarnya dia tidak berdoa kepada Allah Israel, ya kepada Tuhannya Tuhannya kita, gitu ya. Tapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bilang seperti ini. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia bukan cuma dapat sembuh. Dia bukan cuma kulitnya jadi sembuh. Bukan. Tapi dia juga selamat. Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, dia orang asing, orang yang bukan dari orang percaya. Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia kembali sama Tuhan waktu dia sudah sembuh. Nah, adik-adik coba, siapa di sini? Sorry. Kanova baru mau tanya, siapa di sini yang lagi sakit? Atau yang pernah sakit? Kanovanya batuk.
Ya. Nah, coba siapa di sini yang pernah sakit? Sakit lagi batuk. Oh, ada juga sama dong kayak aku lagi batuk. Nah, Sakit. sudah berdoa belum sama Tuhan? Sudah berdoa belum minta tolong untuk Tuhan sembuhkan? Udah. Nah, kalau dulu-dulu waktu sakit, terus Tuhan sembuhin waktu kamu berdoa, Tuhan aku sakit nih Tuhan. Aku sakit panas atau aku sakit sakit perut. Ya, adik-adik anak-anak kecil itu biasanya suka mencet-mencet. Sakit ya? Terus atau sakit apa Tuhan? Aku gatel-gatel. Tuhan, aku pusing. Atau Tuhan, aku sakit pinggang. Waduh, kayak mama-mama sakit pinggang ya. Nah, waktu berdoa, Tuhan sembuhin, ada nggak yang berdoa lagi minta bilang terima kasih sama Tuhan? Coba pikir dulu. Setelah sembuh, ada yang berterima kasih sama Tuhan nggak? Ya, adik-adik, hari ini kita belajar. Ya, ketika kita sudah sembuh, Tuhan sembuhkan kita. Jangan lupa kembali pada Tuhan dan bilang terima kasih. Ya, berdoa ya sama Tuhan, bilang terima kasih Tuhan, terima kasih sudah sembuhkan aku. Ya, seperti itu. Jadi adik-adik, ya, Kanova di firman Tuhan hari ini, Kanova mau ajar adik-adik, ya, kita semua belajar. Pertama, kalau kita sakit, atau kalau kita butuh pertolongan, minta tolong kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Ya, minta tolong kepada Tuhan. Terus kalau misalkan Halo Kak, ini Ya. Luis, kok kayak ini Kak, halo Kak, Luis nggak kelihatan naik bergabung. Kelihatannya cuma layar ya? Iya, cuman layarnya doang Kak. Iya, Cuma kakak aja. memang seperti itu karena pakai handphone ya. Iya, betul. Nggak apa-apa, nanti habis ini selesai nanti Kanova tutup layar yang ini, nanti baru kita bisa kelihatan semua. Ya? Oke Kak, Oke, ya, Mama oke Luis. Kak, ya, oke. Hari ini Kanova mau ajarin yang pertama, kalau kita sakit, butuh pertolongan, mama papa nggak punya uang, ya minta tolong kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan Yesus, ya, datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau Tuhan sudah tolong, apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih. Betul, jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan, ya. Mengucap syukur, ya. Di sini dikatakan dia mengucap syukur. Ya, itu artinya adalah dia berterima kasih. Nah, selanjutnya, siap-siap. Oh, dia pergi ya dengan bersukacita, ya. Karena dia sudah sembuh. Kalau udah sembuh boleh pulang ke rumah tidak? Boleh. 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 Kira-kira dia senang tidak? Iya. Senang. Senang dong. Ya, mungkin dia sudah lama sakitnya. Ya, dia kembali ke rumahnya dengan bersukacita. Nah, Kanova punya kuis. Tapi ini Kanova nggak tahu nih gimana caranya ya biar jawabnya bisa semuanya jawab gitu ya satu-satu. Nah, oke, Kanova punya kuis, tapi yang jawab hanya boleh satu orang. Ya, kalau sudah jawab di kuis yang lain, soal yang lain nggak boleh jawab lagi. Jawabnya dalam hati, ya, biar poinnya dibagi untuk teman-teman yang lain. Ya, setuju adik-adik? Setuju. Nah, ada kakak yang bisa bantu untuk lihat siapa adik-adik yang jawab? Ada? Oke, udah oke, Kanova. Bentar aku catat Kak. Oke. Sekalian dibantu ya Kak Keke, siapa namanya ya? Biar ini kita Kanova ya laptopnya. Oke, semuanya di-mute dulu. Ya, kalau sudah. Oh, atau gini. Videonya matiin. Mati gimana ya caranya ya?
kameranya ditutup. Nanti kalau mau jawab kameranya dibuka, nanti Kak Keke sebutin siapa yang buka duluan. Oke. Bisa adik-adik? Bisa, Ribet nggak? Bisa ya. Coba semuanya Kak Keke lihat, udah ditutup semua belum kameranya? Sudah, Kak. Sudah ya? Kita siap? Kalau kalian tahu nanti jawabannya, kalian buka kamera saja, nanti Kak Keke sebutin namanya ya, baru kalian jawab. Oke? Satu-satu. Tebak kata. Penyakit yang diderita oleh 10 orang itu adalah Kusta. buka dulu kameranya. Kusta, Ya, tunggu Kak Keke sebut. Adik-adik, kalau belum dipanggil, jangan jawab dulu. Nanti poinnya buat orang lain deh. Oke? Iya, gitu ya. Jangan jawab dulu ya. Buka kamera dulu. Ya, oke? Kanova hitung 1 sampai 3 ya. Nanti Kak Keke yang sebut siapa yang harus ngomong, Nanti oke? dipanggil sama Kak Nova. Ya, 1, 2, 3. Aurel, Kak, yang pertama kali buka. Aurel. Ayo, Aurel. Aurel boleh dijawab. Penyakit yang diderita oleh 10 orang yaitu penyakit kusta, Kak. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, tutup kameranya lagi. Aurel Aurel nggak usah jawab lagi ya, tapi semua Siap, tutup dulu Kak. biar Kak Keke nggak pusing. Ya, Aurel nggak boleh jawab lagi. Oke, tutup kameranya. Sudah? Sudah ya, Kak Keke? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Oke, next. Nama lain dari penyakit kusta. Siapa yang bisa jawab? Buka kamera. Kak Keke. Lepra dalam bahasa Inggris lepers. Itu siapa? Chelsea. Tuh, Chelsea tunggu ya. Chelsea tunggu di Tunggu, tutup dulu kameranya. Baru jawab. Tutup dulu kameranya. Kanova itu sampai 3 ya. Nanti buka dulu kameranya, Kak Keke sebutin nama, baru kamu ngomong ya. Gitu ya adik-adik ya. Yuk, tutup semua kameranya ya. 1, 2, 3. Oke, silakan Chelsea. Chelsea. Lepra dalam bahasa Inggris lepers. Iya, betul, pinter. Wah, sampai bahasa Inggrisnya juga dia tahu ya. Oke. Next, yang ketiga, tutup kameranya dulu. Oh, Chelsea udah nggak boleh jawab ya. Yuk, tutup kameranya dulu. Nanti habis itu baru dibuka ya, adik-adik. Baru Kak Keke sebut nama. Oke. Oke. Berapa orang yang sembuh dari sakit kusta? 10. Oke, Bene Bono. Siapa? 10. Siapa Kak Keke yang jawab? Bene Bono. Oh, Bene Bene Bono. Bono. Oh, yang jawab 1 orang. Siapa? Bene. Tadi dibuat. Bene berapa? 10. Pintar, 10. Oke, next. Tutup kameranya ya. Bene nggak boleh jawab lagi, tapi Bono masih boleh ya. Ya, siap. Berapa orang yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih? Siapa Zoe, yang buka? Zoe. Zoe. Berapa Jawab, jawabnya? jawab. Saya. Iya, jawabnya berapa? Saya. Jawab yang benar. Berapa yang sembuh? Saya. Berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus? Louder. Nggak apa-apa, salah boleh. Berapa orang? Iya, berapa Zoe? Ayo, answer. Ayo Zoe jawab. Ayo. Tadi Berapa yang sembuh Zoe? Ada berapa tadi yang lari ke Tuhan Shalom Yesus? Sydney. Apalah? Ada berapa? Banyak. Ya, yang sembuh, yang kembali ke Tuhan Yesus. Banyak. No, yang comeback to Jesus. Banyak. Ya, tadi udah jawab. Jawab lagi tadi. Oke, Shalom Sydney, Kak. Shalom Sydney. Oh, Shalom. Berapa? Shalom atau Sydney tadi yang buka duluan? 1. Ya, yang jawab duluan siapa itu? Shalom. Shalom ya. Oke, next. Tutup lagi kameranya. Ya, yang jawabannya belum benar masih bisa jawab lagi ya. Oke. Nah, Tuhan menyebut orang itu orang asing. Dari mana asalnya? Kakak tahu nggak? Siapa yang tahu? Ayo buka kamera.
Itu Quindi udah buka kamera. Quindi udah jawab belum tadi? Belum ya? Tapi Quindi sudah jawab. Quindi sudah. Maria Kak. Belum, Quindi belum. Tadi Chelsea. Oh, Quindi belum. Tadi Chelsea ya? Kan Oh ya, Quindi tadi pertama Kak yang mujis apa jawab pertanyaan. Oh, Quindi yang pertama. Iya, sekarang ganti. Siapa? Oh, Quindi Kan ada sudah dapat poin. Quindi sudah dapat poin yang mukjizat ya. Oh iya, yang lain Quindi sudah berarti. dapat ya, Siapa? Dek. Kalian sama Kakak aku tahu. Valen belum, Valen. Valen mau jawab. Sama Iya. Yeay, betul. Samaria. Pinter ya. Oke, next. Apa yang dilakukan orang Samaria di depan kaki Yesus? Yo, siapa yang buka kamera? Belum ada Kak. Oh, belum ada. Ayo, kalau butuh bantuan nanti Kanova kasih clue. Zoe. Siapa? Zoe duluan. Ayo Zoe. jawab apa? Zoe. Ngapain tadi Iya. yang kembali ke Tuhan Yesus tuh ngapain? Tadi kamu udah bilang. What did he do? Iya, iya. Bau. Apa dia? Apa? Bau? That's okay, dia malu. Dan skip Kak. Oke. Oh, skip. Oke, Sydney yang Kak, lain. Sydney tadi udah nyalain. Oh, Sydney. Sydney. Apa, Dek? Apa? Jawab aja deh, nggak apa-apa dek. Mencucinya. Apa? Mencucinya. Oh, Kanova kasih clue ya. Kanova tulis ya pakai marker ya. Dia depannya T. Belakangnya R. Ayo, ada yang bisa? Susah ya? Ada di Alkitab kan ya. Oh iya, betul. Ada di Alkitab. Boleh dibuka Alkitabnya. Oke, Ayo, ini. yang punya adik-adik yang belum jawab boleh dibantuin ya kakak yang sudah jawab ya. Noah buka Siapa itu? kamera. Noah. Noah, buka kameranya dulu. Sudah belum? Kanova nggak bisa lihat soalnya. Udah tuh udah dinyalain. Iya, apa Noah jawabnya? Apa kok jawabnya? Nggak mau dia. Oke, yang lain. Kanova tambahin nih, huruf keduanya ada E. Sydney-nya udah buka kamera lagi tuh Kak, Sydney. Siapa Sydney? Oke, apa Sydney? Belum juga? Gak apa-apa Sydney. Pelan-pelan. Kata Noah tersungkur. Ya, betul. Berarti Noah ya. Noah. Oke. Next. Kata yang dipakai untuk arti sembuh di dalam Alkitab. Ayo, selain sembuh, tadi Kanova bilang apa? Yang kulitnya seperti bayi. Ini kalau nggak ada yang bisa jawab, nanti ini bisa jadi pertanyaan tambahan buat yang sudah jawab ya. Depannya T. Ayo, siapa yang mau jawab? Yang sudah jawab boleh aja Kak, yang udah besar-besar. Oh iya, oke. Yang sudah bisa jawab deh, ini kayaknya agak susah yang ini ya. Ya, yang sudah pernah jawab mau jawab lagi boleh? Bono Kak, Bono udah nyala kamera. Bono, oke. Apa deh? Tahir. Betul, tahir. Tahir itu artinya sembuh ya. Oke, kita lihat apakah masih ada lagi.
Oh, masih ada. Kepada siapa orang yang sakit kusta harus menunjukkan dirinya agar dinyatakan sembuh? Dia harus datang kepada siapa? Shalom Sydney. Ayo. Siapa? Ada Shalom Sydney, ada buka kamera. Oh, Shalom atau Sydney? Yang mana yang mau jawab? Ayo deh, boleh? Kepada siapa? Silakan Sydney jawab. Imam. Betul, kepada imam. Catat ya, Kak. Oke, sudah. Oke. Ini terakhir sepertinya ya. Nah, waktu mau pergi, ya Tuhan Yesus bilang kepada orang Samaria ini ya, titik-titik telah menyelamatkanmu. Ayo, apa yang menyelamatkan dia? Ya, ini kayaknya susah ya. Ayo, yang kelas besar. Yang sudah jawab boleh jawab lagi ya. Ada di Alkitab. Imanmu, Kak. Aurel, Kak. Aurel. Aurel jawab apa? Imanmu. Betul. Telah menyelamatkanmu. Imanmu telah menyelamatkanmu. Oke, udah habis nih. Terakhir ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 30 ayat 11. Yo, ikutin Kanova sama-sama ya. Mazmur 30 ayat 11. Ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah Tuhan jadilah penolongku. Dengarlah Tuhan. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Oke, nah ayat hafalannya. Yuk kita mau hafalin bersama-sama ya. Mazmur 30. Mazmur 30. Ayat 11. Ayat 11. Dengarlah Tuhan. Dengarlah Tuhan. Dan kasihanilah aku. dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Penolongku. Oke, yuk adik-adik, kita selesai ibadah hari ini. Jangan lupa ayat hafalannya yang sudah hafal boleh dikirim di grup sekolah minggu. Kita mau berdoa. Yuk, everyone, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kami harus datang kepada Tuhan. Jika kami memerlukan pertolongan, kami harus berdoa kepada Tuhan. Dan kami juga belajar untuk kami kembali mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan pertemukan kami minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Kak Nova. Ya, sama-sama. Kak Heba bisa share video ayat hafalan yang sudah menghafal ayat hafalan yang lalu. Sudah kelihatan, Kak? Sudah Kak Heba.
Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup walaupun ia. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih, dadah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sudah mati. Terima kasih. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dadah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan bangkit pada waktu kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Terima kasih, Kak. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Yohanes 11 ayat 25. Ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dadah, Kak. Ada 7 orang. Kak Heba, yang dari aku belum ya? Video Benebono belum ya, Kak? Belum dikirim kayaknya. What? Udah, Kak, pasti itu. What do you mean? Aku deh. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Aku coba share dari punya aku ya. Oke. John 11, verses 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Oke, ini Bono, ini Ben. John 11, verse 25, Jesus said to her, I'm the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Oke, jadi ada 9 orang yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Good job buat kalian semua, 4 jempol buat kalian semua. Buat yang belum, tadi Kak Nova sudah kasih ayat hafalan. Jangan lupa minggu depan sebelum minggu depan udah di videoin ya. Jadi kalian sambil video, nanti minta tolong kakak-kakaknya, mama papanya, terus nanti kirim ke kakak sekolah. Yang lupa ini kali ya disebutin lagi ya, Mazmur 30 ayat 11. Oke, untuk pengumuman share lagi di grup. Oke, untuk pengumuman minggu depan kita ada sekolah minggu lagi seperti hari ini. Jam 12 siang melalui Zoom. Nanti linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp, jadi adik-adik pada join lagi ya minggu depan.
Oke, ibadah kita sudah selesai. Ada yang mau memimpin doa penutup, adik-adik? Minggu lalu Zoe udah pimpin kita dalam doa. Minggu ini siapa ada yang mau pimpin kita dalam doa? Belum ada? Dapat poin loh yang mimpin doa. Oke, kalau nggak ada, boleh semuanya. Oh, sebelumnya sorry, kita mau foto keluarga dulu. Yuk, boleh nyalain kamera semuanya. Noah, Kak Amel, Baby, Jiwa, Jetro, Meli. Adanya nggak? Ayo, Noah, mana Noah? Bayi-bayi lagi tidur kakak. Oh, oke. Yang lain? Semuanya udah. Oke, ayo senyum semua. Tuh. Lihat ke kamera ya. Ayo, senyum dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sebentar. Sekali lagi, ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua untuk kehadirannya. Kak Heba, boleh tolong tutup dalam doa? Tutup doa dulu, doa. Ayo mari adik-adik kita berdoa. Ya. Press the button. Mari kita berdoa semuanya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih hari ini kami sudah sekolah minggu. Terima kasih buat adik-adik yang hadir, buat kakak yang hadir. Kami sudah memuji Tuhan. Biarlah minggu depan kami boleh bersama-sama kembali dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semua. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Bye. Terima kasih.